Perpustakaan Surga Bab 1 Penipu. Penipu hebat. Raungan marah bisa terdengar dan suara langkah kaki di trotoar batu biru oleh seseorang yang melarikan diri bisa terdengar. Zhang Xuan mengulurkan kedua tangannya tak berdaya. Saya bukan penipu, saya seorang guru akademi. Saya hanya ingin menjadikan Anda murid saya. Selain itu, apakah Anda harus menambahkan, hebat, sambil mengatakan itu, saya penipu? Anda membuatnya terdengar seolah-olah saya adalah penjahat yang tidak dapat diampuni. Setelah dia selesai bergumam, dia mengingat kata-kata direktur, ini sudah yang ke-17. Jika saya masih gagal menemukan siswa hari ini, saya harus berkemas dan pergi besok. Zhang Xuan bukan orang dari dunia ini, tetapi pustakawan biasa di sekolah menengah. Dia hanya mengingat nyala api dan kemudian tidak ada lagi. Ketika dia bangun, dia sudah ada di dunia ini. Dunia ini seperti yang digambarkan dalam novel, jalur seni bela diri dihormati dan yang kuat berkuasa. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah melintasi, dia akan menjadi bakat yang tidak berguna dan akhirnya ditolak oleh tunangannya. Setelah itu, dia akan menyerang balik, menamparkan wajah mereka, dan hidupnya akan berjalan lancar sejak saat itu. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Setelah tiba di sini, dia menyadari bahwa dia bukan seorang siswa tetapi seorang guru. Guru paling menyedihkan di seluruh akademi. Ceramah orang lain selalu dibanjiri orang sehingga banyak orang yang mendapati dirinya tanpa kursi. Di sisi lain, tidak ada satu orang pun di kelasnya. Sulit baginya untuk mengikat beberapa siswa tetapi mereka akhirnya melabelinya sebagai penipu dan melarikan diri. Adapun alasannya, mengabaikan fakta bahwa orang yang tubuhnya diambil alih olehnya adalah guru terlemah di seluruh kampus dan ketidakmampuannya untuk memilih bakat. Inti dari semua itu adalah, dia bahkan menyesatkan seorang siswa, menyebabkan kultivasinya mengamuk. Ini seperti memiliki pasien mati di bawah catatan Anda. Reputasinya turun dan dia dihina oleh orang lain. Bahkan siswa baru memilih untuk menjauh darinya, takut mereka akan berakhir dalam situasi yang sama jika mereka jatuh ke dalam cengkeramannya. Rekam jejak yang buruk dan kurangnya siswa menyebabkan dia menduduki peringkat pertama dari bawah di seluruh akademi untuk ujian kualifikasi guru tahun lalu. Dia bahkan mendapat nilai 0 pertama dan satu-satunya di seluruh sejarah akademi. Tertekan, ia menggunakan alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya. Pada akhirnya, seperti yang dia inginkan, dia mati, memberikan kesempatan bagi Zhang Xuan untuk melompat. Pada awal masa jabatan baru, akademi mengeluarkan ultimatum kepadanya. Jika dia tidak dapat merekrut satu siswa pun untuk pelajarannya pada tahun ini, kualifikasinya sebagai guru akan dicabut. Hari ini, sudah ada 17 siswa baru yang melewati kelasnya. Pada akhirnya, saat mereka mendengar namanya, masing-masing dari mereka melarikan diri, seolah-olah seorang wanita muda bertemu dengan paman yang aneh, berlari sejauh kaki mereka bisa membawa mereka. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membujuk salah satu dari mereka. Saat dia masih memikirkan bagaimana dia harus mengikat seseorang, dia melihat kepala seorang gadis dengan ekspresi bingung di pintu masuk. Bolehkah saya bertanya apakah ini ruang kelas guru Lusun? Dia memiliki penampilan yang imut dan elegan, belum lagi suaranya yang manis. Guru Lusun adalah guru bintang akademi. Pelajarannya selalu dikemas dan banyak orang memilih untuk datang ke akademi karena ketenarannya. Aku akan membawanya. Melihat seseorang masuk ke dalam perangkapnya, mata Zhang Xuan berbinar. Mengingat semua jenis metode untuk bertindak keren dari kehidupan sebelumnya, dia duduk dengan tenang di kursinya dan berpose seperti seorang ahli yang tercerahkan. Kamu ingin menjadi muridnya? Gadis muda itu menganggukkan kepalanya dengan marah ketika kekaguman muncul pada murid-muridnya yang hitam pekat. Saya telah mendengar bahwa guru Lusun adalah guru yang paling luar biasa di Akademi Hongtian. Semua siswa yang dia ajar adalah luar biasa dan bergabung dengan kelasnya adalah suatu kehormatan dalam diri. Rumor mungkin tidak mencerminkan kebenaran. Guru itu seperti sepatu, yang penting cocok atau tidak.
Sebaik apapun dia mengajar, jika teori tidak sesuai dengan keterampilan yang Anda praktikkan, Anda tidak hanya akan menemukannya sulit untuk maju, kekuatanmu bahkan mungkin mundur. Bahkan jika seorang guru tidak terkenal, jika teorinya selaras dengan teorimu, kamu masih dapat meningkat dengan cepat dan kultivasimu akan meningkat secara eksponensial. Begitukah? Aku juga pernah mendengar kakak laki-lakiku mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Gadis muda itu merenung sejenak, ketidakpastian muncul di matanya yang indah. Namun, saya tidak tahu pelajaran seperti apa yang cocok untuk saya. Melihat bahwa dia ada di Hu, mata Zhang Xuan berbinar. Dia ragu-ragu sejenak ketika orang bijak besar seperti Karl Marx dan Friedrich Engels melintas satu demi satu dalam pikirannya. Dia berpura-pura kesulitan dan berkata, pertemuan kita bisa dianggap sebagai takdir juga. Bagaimana dengan ini? Saya juga seorang guru akademi ini. Saya akan membantu Anda melihat tulang, bakat, dan kepribadian Anda dan merekomendasikan guru yang cocok untukmu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan. Dia tidak menyangka bahwa seorang guru yang dia temui begitu santai akan begitu akomodatif. Gadis itu langsung mengangguk antusias. Tampilkan kultivasimu dulu. Mata Zhang Xuan setengah terbuka, terlihat seolah-olah ini tidak mengganggunya dengan cara apapun. Iya, dalam waktu singkat, seluruh ruangan bersiul dari gelombang kejut pukulannya. Gelombang demi gelombang energi spiritual berenang di sekitar tubuh gadis itu. Agar energi spiritualnya terkumpul alih-alih menyebar, belum lagi kuat tetapi tersembunyi, ini menunjukkan bahwa dia memiliki fondasi yang hebat. Baiklah, saya dapat mengatakan bahwa Anda telah berlatih dengan rajin dan keras. Fondasi Anda kuat dan bakat Anda adalah yang terbaik. Anda adalah seorang jenius yang sulit didapat. Setelah dia menyelesaikan rutinitas meninju, Zhang Xuan mengangguk puas. Dia meniru peramal dari bumi. Kata-katanya licin dengan berbagai macam interpretasi. Orang-orang yang mendengarkan tidak dapat menemukan kesalahan dengan kata-katanya dan sebaliknya, mereka akan terkejut dengan seberapa akurat komentarnya. Terutama kekuatan di kakimu, mereka seperti naga yang melingkar. Setiap gerakan seperti air yang mengamuk, penuh kekuatan. Selama kamu berlatih keras di masa depan, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Guru, kaki saya terluka. Dokter mengatakan bahwa itu sama saja dengan lumpuh. Gadis itu memotong monolognya dengan tatapan curiga di matanya. Terluka. Wajah Zhang Xuan memerah. Namun, dia berkulit tebal, jadi orang lain tidak bisa memastikannya. Dia melanjutkan omong kosongnya, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu itu sejak kamu mengerahkan kekuatanmu. Alasan mengapa aku mengatakan itu karena melalui kehancuran akan ada kelahiran kembali. Meskipun kakimu terluka, Anda secara tak terduga diberkati dengan kesempatan yang tidak diharapkan orang lain. Selama Anda memahaminya dengan benar, kerja keras Anda akan menjadi kekuatan terbesar Anda. Orang lain hanya bisa memandang dengan iri. Bagaimanapun, dia hanya membujuknya. Jika dia bisa meyakinkannya dengan omong kosong, dia akan omong kosong. Yang penting adalah mendapatkan muridnya terlebih dahulu. Peluang, guru, kesempatan macam apa itu? Mata gadis itu berbinar. Setelah kakinya terluka, dia selalu merasa bahwa dia lebih rendah dari orang lain, menyebabkan dia memiliki harga diri yang rendah. Dia tidak berharap untuk tersandung pada keberuntungan karena kecelakaan seperti itu. Kesempatan ini memungkinkan Anda untuk melambung ke atas dalam sekali jalan. Tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi yang teratas dari mahasiswa baru. Bagaimanapun, bakat Anda luar biasa, seorang jenius yang belum muncul dalam sejarah. Namun, kata-kata Zhang Xuan terus berlanjut. Yang dia kekurangan sekarang adalah mengeluarkan manual Buddha's Palm. Setelah mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang mampu menjadi yang pertama di antara mahasiswa baru, wajah gadis itu memerah dengan marah dan terus bertanya, namun apa? Namun, Zhang Xuan menghela nafas.
Ini adalah desahan yang meratapi bahwa bakat akan dikubur di tanah. Guru yang bisa melihat kesempatan seperti itu tidak banyak jumlahnya di akademi ini. Termasuk aku, hanya ada 3. 2 lainnya sudah berhenti menerima siswa sejak 3 tahun lalu, jadi, saya untuk meminta mereka juga berhenti menerima siswa. Awalnya, gadis itu memiliki harapan besar untuk itu, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah suram. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu tiba-tiba dan berkata, "Mereka tidak menerima siswa tetapi guru, apakah Anda menerima?" Tentu saja. Hanya itu, kamu juga bisa mengatakan, "Aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan dan aku juga tidak punya banyak waktu luang." Ekspresi kesulitan muncul di wajah Zhang Xuan. Jika itu bukan giok yang bagus, aku tidak akan menerimanya dengan mudah bahkan jika jalan kita bersilangan. Putong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis itu berlutut di lantai dan membungkuk. "Aku tahu Tuan itu mulia, tapi tolong terima aku sebagai muridmu. Aku akan berlatih dengan rajin agar tidak mempermalukanmu." Gelombang kegembiraan mengalir ke dalam hati Zhang Xuan. Meskipun wajahnya masih menunjukkan kesulitan, ada takdir di antara kita, hanya saja. Anda juga bisa mengatakan, "Saya suka kedamaian. Sebagai muridmu, aku berjanji untuk tidak pernah mengganggu guru kecuali dalam keadaan darurat." Melihat bahwa dia sedikit tidak mau, gadis itu segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tulus di wajahnya. "Saya tidak memiliki banyak siswa, jadi sumber daya yang saya miliki tidak dapat dibandingkan dengan guru lain. Juga, Anda mungkin dikritik oleh orang lain." Zhang Xuan melanjutkan, "Begitukah? Aku dengar sumber pelatihan itu penting." Gadis itu ragu-ragu. Jumlah sumber daya yang diklaim seorang guru dari akademi terkait dengan jumlah muridnya, hasil mereka, dan banyak faktor lainnya. Tanpa sumber daya yang cukup, sulit untuk maju ke depan dalam kultivasi seseorang. Batuk-batuk, aku hanya mengatakan itu untuk mengujimu. Karena kamu bertekad dan tulus mengakui aku sebagai tuanmu, aku dengan enggan menerimamu. Melihat tanda-tanda keraguannya, Zhang Xuan menyela dan berkata, "Kartu identitasmu." Jadi, begitu cepat, dia tidak menyangka bahwa guru itu akan mengubah wajahnya secepat membalik halaman buku. Gadis itu sedikit terkejut saat dia memegang token yang diberikan oleh Zhang Xuan yang mewakili identitasnya. Saat dia mempertimbangkan apakah dia harus menegaskan hubungan itu, dia melihat guru Zhang yang pendiam menarik tangannya dan memotongnya dengan belati tajam. Setetes darah jatuh pada token giok. Weng. Cahaya berkedip. Gadis itu sedikit tercengang. Bukankah guru mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati? Tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, bukan? Kenapa gerakannya begitu cepat dan, bahkan belatinya sudah dipersiapkan sebelumnya? Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Setelah verifikasi melalui darah, Zhang Xuan menghela nafas lega. Kemudian, dia terus menganggap citranya sebagai ahli duniawi. "Siapa namamu?" "Guru, saya dipanggil Wang Ying." Mengetahui bahwa keputusannya tidak dapat dicabut, gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menganggukkan kepalanya. Ambil tanda identitasmu untuk mengambil tempat tidur dan buku-bukumu. Juga, cari penginapanmu saat kamu di sana. Kita akan mulai pelajaran besok. Temui aku di sini." Zhang Xuan menjentikkan tangannya. "Iya." Wang Ying mengangguk dan berbalik untuk pergi. Saya telah berhasil membujuk satu." Setelah memastikan bahwa dia adalah muridnya, Zhang Xuan menghela nafas lega dan tersenyum. Ini benar-benar bukan tugas yang mudah. Jika bukan karena teknik akting keren yang dia pelajari dari internet, akan sulit baginya untuk berhasil hari ini. Dengan satu siswa, ia akan dapat menghindari nasib sial karena dikeluarkan. Zhang Xuan merasakan beban di hatinya menghilang. Dalam sekejap, semangatnya terasa jauh lebih santai. Obsesi yang berlama-lama di otaknya menghilang secara bertahap. "Tenanglah, sekarang aku ada di tubuhmu, aku akan hidup layak menggantikanmu."
Zheng Xuan sebelumnya meninggal karena dia tidak dapat merekrut siswa, jadi dia sangat menyesal di dunia ini. Sekarang ada seorang siswa di bawahnya, obsesi terakhirnya menghilang. Pada saat ini, Zheng Xuan dapat dianggap akhirnya mendapatkan kendali penuh atas tubuh ini. Ledakan. Setelah mendapatkan kendali penuh atas tubuh ini, Zheng Xuan ingin terus membujuk beberapa siswa lagi. Namun, dia tiba-tiba merasakan getaran di kepalanya saat dia mendengar suara lonceng kuno di kepalanya. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk seperti anjing. Matahari terbenam dan bulan memudar, ketidaksempurnaan muncul di langit dan bumi. Ledakan. Semua jenis pepatah yang mendalam mengejutkannya pusing. Setelah itu, sebuah istana raksasa muncul di hadapannya di kepalanya. Di atasnya, 4 kata bersinar terang. Perpustakaan Jalan Surga. Membuka pintu, dia berjalan masuk. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak dan kuat dengan semua jenis buku di atasnya. Ujungnya tidak bisa dilihat sekilas. Mungkinkah ini paket hadiah untuk para transenden? Perpustakaan. Sialan, aku adalah seorang pustakawan di kehidupanku sebelumnya. Tidak mungkin aku akan tetap sama di dunia ini juga. Paket hadiah orang lain adalah kakek tua, sistem, atau semua jenis barang yang dikuasai. Namun, paket hadiah saya adalah perpustakaan. Zheng Xuan bisa merasakan pemandangan di depannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Perpustakaan. Untuk apa? Tidak mungkin dalam pertarungan saya di masa depan ketika orang lain melemparkan pedang ke arah saya akan melempar buku. Biarkan aku melihat buku apa itu. Merasa tidak berdaya, Zheng Xuan mengulurkan tangan untuk mengambil buku dari rak buku untuk menentukan tujuan perpustakaan ini. Namun, ketika dia meregangkan, tangannya melewati rak buku, menyebabkan dia mengambil udara tipis. Apakah kamu bermain denganku? Memberiku perpustakaan namun mencegahku mengambil dan membaca buku apapun? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zheng Xuan terdiam. Dorongan untuk menangis menguasainya tetapi tidak ada air mata yang keluar. Perpustakaan Surga. Bab 2. Tak tahu malu. Setelah melihat-lihat lebih lama, Zheng Xuan menyadari bahwa semua buku di perpustakaan seperti bulan yang dipantulkan di air, tidak mungkin untuk mengambilnya dari rak. Dengan demikian, ia kehilangan minat dan kesadarannya mundur dari pikirannya. Waktunya makan siang. Setelah makan siang, aku akan memikirkan cara untuk membujuk 2 orang lagi. Melihat keluar jendela, sepertinya sekitar tengah hari. Dari 18 siswa yang datang pagi, ia hanya berhasil mengajak 1 orang untuk bergabung dengannya. Tingkat penerimaannya benar-benar sangat rendah. Dia tidak bisa melanjutkan dengan kecepatan seperti ini di sore hari. Tidak peduli apa, dia adalah seorang transenden. Jika dia tidak dapat menipu orang-orang dari zaman kuno, bagaimana dia bisa dengan bangga mengatakan bahwa dia berasal dari dunia di zaman informasi? Meregangkan punggungnya, dia berjalan keluar dari ruang kuliah menuju kantin. Sama seperti sekolah menengah dari kehidupan sebelumnya, kantin Akademi Hongtian agak besar. Ukurannya cukup untuk memungkinkan lebih dari 10.000 siswa makan di dalamnya secara bersamaan. Setelah berhasil merekrut siswa, suasana hatinya terangkat. Karena itu, dia memesan beberapa lauk pauk lagi dan duduk di sudut untuk menikmati makanannya. Bukankah itu Guru Zhang? Saat dia makan dengan gembira, sebuah suara terdengar. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria muda menatapnya dengan wajah tersenyum. Wajahnya tidak memiliki sedikit kehangatan dan sebaliknya, dia memancarkan perasaan senyum palsu. Guru Chao. Zheng Xuan mengenalinya. Nama lengkap Guru Chao adalah Chao Xiong. Dia bergabung dengan akademi bersamanya. Ia suka membandingkan prestasi dengan orang lain dan memanfaatkannya sebagai alat untuk menggelembungkan egonya. Pemilik tubuh sebelumnya tidak bisa menerima hinaan, itu sebabnya dia mabuk sampai mati.
Orang ini pasti memainkan peran besar dalam memberikan tekanan seperti itu padanya. Hari ini, para mahasiswa baru melapor di akademi untuk memilih guru mereka. Bagaimana rekrutmenmu? Dilihat dari bagaimana kamu masih memiliki mood untuk makan di sini, seharusnya tidak buruk. Lihat, ini adalah siswa yang telah aku rekrut, total 12 dari mereka. Saya di sini untuk membawa mereka makan sebelum menempatkan mereka di tempat tinggal mereka. Guru Chao memiliki ekspresi superioritas di wajahnya. Dia menunjuk ke belakang saat dia membual secara terbuka. Tidak diragukan lagi, dia di sini untuk membual. Tidak ada dendam antara Zhang Xuan dan dia. Namun, karena mereka datang ke akademi pada saat yang sama, sulit untuk menghindari perbandingan antara mereka berdua. Karena itu, dia sering memanfaatkannya untuk membuat dirinya merasa superior. Sekelompok pemuda mengikuti di belakangnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang hidup di wajah mereka karena mereka ingin tahu tentang hal-hal baru di sini. Tuan-tuan, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda semua. Ini adalah Guru Zhang, seorang selebriti di akademi kami. Dia adalah guru pertama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru sejak awal akademi kami. Dia menciptakan sejarah. Guru Chao memperkenalkan kepada orang banyak. Nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Ah, saya pernah mendengarnya ketika saya sedang dalam perjalanan ke sini. Seorang siswa yang dia ajar menjadi gila dan hampir lumpuh. Aku juga pernah mendengarnya. Beberapa orang telah memberitahuku sebelum aku datang untuk tidak memilih dia sebagai guruku. Kalau tidak, aku tidak hanya tidak akan bisa berkultivasi, itu juga sama dengan bunuh diri. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orangnya. Untuk berpikir bahwa dia memiliki wajah yang begitu baik. Mendengar perkenalan Chao Xiong, keributan pecah di antara para siswa. Ada banyak elemen dalam ujian kualifikasi guru dan skor total akan diberikan berdasarkan evaluasi dari berbagai aspek. Dari itu, hasil ujian siswa juga berperan di dalamnya. Selama guru memiliki beberapa siswa, pasti akan ada hasilnya. Mendapatkan nilai 0 dapat dianggap sebagai membuat sejarah. Apakah kamu sudah selesai dengan perkenalanmu? Menjelang keributan orang banyak, Zhang Xuan tidak marah. Orang yang mencetak 0 adalah Zhang Xuan sebelumnya, apa hubungannya dengan dia? Namun, bahkan jika dia tidak benar-benar marah, dia masih cukup kesal dengan tindakan Guru Chao ini yang mengangkat dirinya sendiri dengan memukuli orang lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Setelah Anda selesai dengan perkenalan Anda bisa nyahlah. Jangan mengganggu makan saya di sini." Chao Xiong tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan merasa malu bahkan ketika sejarahnya terungkap. Dia bahkan diminta untuk menjauh. Wajah Chao Xiong menjadi gelap. Dia menjabat tangannya dan dengan gengsi seorang guru, dia berkata, "Bagimu untuk mencetak 0 poin dalam ujian kualifikasi guru, kamu telah memecahkan rekor akademi. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Malu? Kenapa aku harus merasa malu? Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku telah memecahkan rekor dan menjadi orang terkenal. Semua mahasiswa baru tahu siapa aku. Namun, bagaimana denganmu?" Zhang Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah siswa di belakang punggung Zhang Xuan. "Berapa nilaimu dalam ujian? Apakah mereka tahu? Bahkan sebelum mereka datang ke akademi, apakah mereka tahu siapa kamu? Jika bukan karena desakanmu sampai-sampai kamu bahkan mentraktir mereka makanan, apakah kamu pikir mereka akan mengakuimu sebagai guru mereka? Untuk tetap tidak dikenal sebagai guru, kamu masih berani menyombongkan diri di hadapanku. Apa yang kamu banggakan? Jika orang lain mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mereka, kepala mereka pasti akan tetap menunduk ketika mereka berada di luar karena takut mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, orang ini adalah kebalikannya. Dia gembira tentang hal itu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena itu. Sebaliknya, dia membenci Chao Xiong karena tidak mencetak 0. Chao Xiong akan meledak. Kulitnya benar-benar terlalu tebal. Intinya adalah, dengan hasil seperti ini,
bagaimana Anda masih bisa bangga pada diri sendiri? Para siswa di belakangnya saling menatap, bingung harus berbuat apa. Bagaimana dengan reputasinya? Reputasinya? Guru ini, bukankah dia terlalu memalukan? Malu, berkulit tebal, apa lelucon? Di era Zhang Xuan tinggal, untuk menjadi terkenal, beberapa selebriti melakukan segala macam perbuatan memalukan. Apapun yang Anda pikirkan, foto telanjang dan berita palsu, mereka tidak malu melakukan hal-hal semacam ini. Bahkan jika dia mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang itu. Wajah Cao Xiong memerah, tugas utama seorang guru adalah mengajar. Hari ini, aku tidak akan bertengkar denganmu. Mari kita bertengkar hanya setelah kamu mendapatkan murid. Lalu, kita lihat murid mana yang lebih terampil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pada titik ini, percakapan antara pria dan wanita bisa terdengar di belakangnya. Guru itu benar-benar tidak buruk. Kepribadiannya juga baik. Suara gadis yang linglung terdengar. Keraguan bisa terdengar dalam nada suaranya. Nyonya muda kedua, dengarkan kata-kata saya. Sebelum kita pergi, Tuan muda telah mempercayakan saya untuk membawa Anda ke guru Lusun. Namun, Anda menolak untuk mendengarkan saya. Anda bahkan mengguncang saya. Mengabaikan itu, Anda memilih dia. Dari yang lain, suara seorang lelaki tua terdengar, nada frustrasi bisa terdengar dalam nada suaranya. Guru itu tidak seburuk yang kamu katakan. Dia orang baik, dia berjanji akan membimbingku. Dia bilang, jika aku berlatih dengan benar, aku bisa menjadi yang teratas. Kohort, keraguan masih bisa terdengar dalam suara wanita itu. Kamu masih ingin menjadi yang teratas dalam kelompok. Jika kamu belajar di bawahnya, itu sudah merupakan berkah bagi kultivasimu untuk tidak mengamuk. Nyonya muda kedua, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah yang paling terkenal tidak berguna. Guru di seluruh akademi. Dia mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru terakhir. Leluhur kecilku, sebaiknya cepat dan tarik lamaranmu. Kalau tidak Tuan muda akan membunuhku jika dia mendengar ini. Sebuah permohonan nada muncul dalam suara orang tua itu. Kakak laki-laki. Mendengar lelaki tua itu berbicara tentang tuan muda, gadis kecil itu mulai ketakutan. Wajahnya berubah dan dia jatuh ke dalam dilema. Mendengar kata-kata itu, mata Cao Xiong yang pergi berbinar saat dia tersenyum ke arah Zhang Xuan yang sedang makan. Guru Zhang, mungkinkah wanita muda ini adalah murid yang baru saja kamu rekrut? Haha, sepertinya itu tidak berjalan baik untukmu. Dia sepertinya berniat untuk mundur sebagai muridmu. Guru dapat memilih siswa dan sama, siswa juga dapat memilih guru mereka. Jika seorang siswa menemukan guru mereka tidak pantas untuk mereka, mereka dapat mengembalikan token yang diberikan kepada mereka. Suara keras Cao Xiong menarik sedikit perhatian. Duo nyonya dan pelayan yang sedang mendiskusikan tatapan juga. Nyonya muda kedua, apakah dia guru yang baru saja kamu kenal? Tatapan lelaki tua itu jatuh pada Zhang Xuan. Iya. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya. Orang tua itu segera berdiri dan berjalan ke Zhang Xuan. Guru Zhang, nyonya muda keluarga kami telah memutuskan untuk mundur dari pelajaran Anda. Cao Xiong tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan merasa malu bahkan ketika sejarahnya terungkap. Dia bahkan diminta untuk menjauh. Wajah Cao Xiong menjadi gelap. Dia menjabat tangannya dan dengan gengsi seorang guru, dia berkata, bagimu untuk mencetak 0 poin dalam ujian kualifikasi guru, kamu telah memecahkan rekor akademi. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Malu? Kenapa aku harus merasa malu? Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku telah memecahkan rekor dan menjadi orang terkenal. Semua mahasiswa baru tahu siapa aku. Namun, bagaimana denganmu? Zhang Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah siswa di belakang punggung Zhang Xuan. Berapa nilaimu dalam ujian? Apakah mereka tahu? Bahkan sebelum mereka datang ke akademi, apakah mereka tahu siapa kamu?
Jika bukan karena desakanmu sampai-sampai kamu bahkan mentraktir mereka makanan, apakah kamu pikir mereka akan mengakuimu sebagai guru mereka? Untuk tetap tidak dikenal sebagai guru, kamu masih berani menyombongkan diri di hadapanku. Apa yang kamu banggakan? Jika orang lain mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mereka, kepala mereka pasti akan tetap menunduk ketika mereka berada di luar karena takut mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, orang ini adalah kebalikannya. Dia gembira tentang hal itu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena itu. Sebaliknya, dia membenci Cao Xiong karena tidak mencetak 0. Cao Xiong akan meledak. Kulitnya benar-benar terlalu tebal. Intinya adalah, dengan hasil seperti ini, bagaimana Anda masih bisa bangga pada diri sendiri? Para siswa di belakangnya saling menatap, bingung harus berbuat apa. Bagaimana dengan reputasinya? Reputasinya? Guru ini, bukankah dia terlalu memalukan? Malu, berkulit tebal, apa lelucon? Di era Zhang Xuan tinggal, untuk menjadi terkenal, beberapa selebriti melakukan segala macam perbuatan memalukan. Apapun yang Anda pikirkan, foto telanjang dan berita palsu, mereka tidak malu melakukan hal-hal semacam ini. Bahkan jika dia mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang itu. Wajah Cao Xiong memerah, tugas utama seorang guru adalah mengajar. Hari ini, aku tidak akan bertengkar denganmu. Mari kita bertengkar hanya setelah kamu mendapatkan murid. Lalu, kita lihat murid mana yang lebih terampil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pada titik ini, percakapan antara pria dan wanita bisa terdengar di belakangnya. Guru itu benar-benar tidak buruk. Kepribadiannya juga baik. Suara gadis yang linglung terdengar. Keraguan bisa terdengar dalam nada suaranya. Nyonya muda kedua, dengarkan kata-kata saya. Sebelum kita pergi, Tuan muda telah mempercayakan saya untuk membawa Anda ke guru Lusun. Namun, Anda menolak untuk mendengarkan saya. Anda bahkan mengguncang saya. Mengabaikan itu, Anda memilih dia. Dari yang lain, suara seorang lelaki tua terdengar, nada frustrasi bisa terdengar dalam nada suaranya. Guru itu, tidak seburuk yang kamu katakan. Dia orang baik, dia berjanji akan membimbingku. Dia bilang, jika aku berlatih dengan benar, aku bisa menjadi yang teratas. Kohort, keraguan masih bisa terdengar dalam suara wanita itu. Kamu masih ingin menjadi yang teratas dalam kelompok. Jika kamu belajar di bawahnya, itu sudah merupakan berkah bagi kultivasimu untuk tidak mengamuk. Nyonya muda kedua, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah yang paling terkenal tidak berguna. Guru di seluruh akademi. Dia mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru terakhir. Leluhur kecilku, sebaiknya cepat dan tarik lamaranmu, kalau tidak tuan muda akan membunuhku jika dia mendengar ini. Sebuah permohonan nada muncul dalam suara orang tua itu. Kakak laki-laki. Mendengar lelaki tua itu berbicara tentang tuan muda, gadis kecil itu mulai ketakutan. Wajahnya berubah dan dia jatuh ke dalam dilema. Mendengar kata-kata itu, mata Cao Xiong yang pergi berbinar saat dia tersenyum ke arah Zhang Xuan yang sedang makan. Guru Zhang, mungkinkah wanita muda ini adalah murid yang baru saja kamu rekrut? Haha, sepertinya itu tidak berjalan baik untukmu. Dia sepertinya berniat untuk mundur sebagai muridmu. Guru dapat memilih siswa dan sama, siswa juga dapat memilih guru mereka. Jika seorang siswa menemukan guru mereka tidak pantas untuk mereka, mereka dapat mengembalikan token yang diberikan kepada mereka. Suara keras Cao Xiong menarik sedikit perhatian. Duo nyonya dan pelayan yang sedang mendiskusikan tatapan juga. Nyonya muda kedua, apakah dia guru yang baru saja kamu kenal? Tatapan lelaki tua itu jatuh pada Zhang Xuan. Iya. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya. Orang tua itu segera berdiri dan berjalan ke Zhang Xuan. Guru Zhang, nyonya muda keluarga kami telah memutuskan untuk mundur dari pelajaran Anda. Liu tua. Dia tidak menyangka gerakan lelaki tua itu begitu cepat.
Wajah gadis itu memerah dan dia bergegas. Dia menatap Zhang Xuan dengan ekspresi meminta maaf dan berkata, "Guru, saya." Dia adalah siswa yang baru saja diterima Zhang Xuan, Wang Ying. "Wang Ying, kamu tahu bahwa aku tidak menerima siswa. Alasan mengapa aku menerimamu adalah karena jalan kita bersilangan. Mengapa kamu ingin mundur dan menyerah pada kesempatan yang begitu bagus? Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi milikku, murid, tapi aku menolaknya?" Tentu saja, Zhang Xuan tidak akan membiarkan dia, yang dia bujuk dengan susah payah, untuk melarikan diri. Dengan demikian, ia mengasumsikan nada yang sangat tua. "Apa-apaan?" Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya yang menyadari latar belakangnya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir pingsan. "Kakak, bisakah kamu setidaknya memiliki rasa malu? Apa maksudmu dengan menolak menerima murid, persimpangan jalan dan banyak orang yang ingin menjadi muridmu? Jelas kamu yang tidak bisa merekrut murid." Ini bukan." Di bawah interogasinya, Wang Ying segera melambaikan tangannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang menyela dia. "Iya." Melihat betapa ragunya nyonya muda keduanya, lelaki tua Paman Liu melangkah maju. "Guru Zhang, nyonya muda kedua keluarga kami telah memutuskan untuk mundur dari kelas Anda." Dia merasa sulit untuk mengungkapkannya secara verbal. "Saya akan bergantung pada Anda untuk prosedur penarikan." "Menarik." Kelopak mata Zhang Xuan berkedut. "Kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Kamu akan meninggalkan reputasi buruk karena mengundurkan diri dari kelas guru. Akan sulit bagi guru lain untuk menerimamu. Apakah kamu akan menghancurkan kehidupan nyonya mudamu hanya karena kekeras kepalaanmu? Bisakah kamu mengambilnya tanggung jawab ini?" Liu tua membeku. Siswa dapat menarik aplikasi mereka. Namun, ini akan menjadi penghinaan bagi guru. Selain itu, jika Anda dapat meninggalkan yang satu ini, itu berarti Anda juga dapat meninggalkan yang lain. Biasanya, siswa dengan rekam jejak buruk seperti ini tidak akan diterima oleh guru lain. Lagi pula, untuk seseorang yang telah menghina gengsi guru, tidak ada yang mau menerima siswa seperti itu. Lagi pula, menerima murid itu berarti menghina guru di mukanya. Setiap orang adalah rekan kerja, jadi tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung rekan-rekan mereka atas seorang siswa. Pelatihan di akademi, seorang siswa dapat dianggap hancur jika mereka tidak dapat menemukan seorang guru. Liu tua masih cukup bertekad beberapa waktu lalu. Namun, mendengar kata-katanya, dia berada dalam posisi yang sulit. Lagi pula, dia hanya seorang pelayan. Jika masa depan nyonya muda kedua ditunda karena ini, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. "Tenang, nyonya muda kedua keluargamu memiliki bakat yang bagus. Aku akan mengajarinya dengan baik, dia pasti akan mendapat nilai bagus." Melihat Liu tua bimbang, Zhang Xuan mulai membujuknya juga. Sungguh lelucon, bagaimana dia bisa membiarkan bebek yang dimasak terbang. "Tahan di sana, siapa bilang tidak ada guru yang berani menerimanya? Nona muda, jika kamu mundur dari guru ini di sini, aku akan segera menerimamu sebagai muridku." Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Cao Xiong melangkah maju dengan tangan terentang megah. Dia baru saja kehilangan muka di depan Zhang Xuan. Sekarang sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya di hadapannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? "Cao Xiong, apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. "Berniat untuk melakukannya, teman yang bagus, sayang sekali jika itu sia-sia. Jika dia mundur dari kelasmu, aku akan segera menerimanya. Bagaimanapun, mereka datang ke akademi untuk belajar, jadi itu wajar bagi mereka untuk memilih guru terbaik untuk membimbing mereka, dan bukan seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru." Terkekeh, Cao Xiong terlihat gembira. "Memburu siswa dari saya di depan umum, apakah menurut Anda saya tidak akan melaporkan ini ke Biro Pendidikan Pusat? Ini bukan hanya pertengkaran biasa tetapi perburuan publik terhadap seorang siswa.
Meskipun akademi mendorong para guru untuk secara bebas memilih siswa mereka, mereka tidak memaafkan penculikan siswa semacam ini. Saat itu terjadi, tidak hanya akan mempengaruhi hubungan antara guru, itu juga dapat mempengaruhi budaya sekolah. Memburu siswa, kamu berbicara terlalu banyak. Paling-paling, mari kita bersaing secara adil dengan menasihatinya. Kami akan membiarkan siswa memilih sendiri. Apakah kamu berani menyetujuinya? Kata Chao Siong. Perpustakaan Surga. Bab 3, Ketidaksempurnaan di Jalan Surga. Pertarungan langsung antara guru dalam menawarkan petunjuk. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Meskipun dia telah mewarisi ingatan Zhang Xuan sebelumnya, dia belum mengatur informasi di kepalanya. Paling-paling, dia hanya bisa memahami alam yang berbeda dalam kultivasi. Jika itu karena kesalahan kultivasi, bahkan Zhang Xuan sebelumnya hanya bisa menghisapnya, tak perlu dikatakan, Zhang Xuan saat ini membimbing orang lain. Dia pasti lebih rendah dari guru Chao ini. Jika mereka benar-benar bersaing, dia pasti akan kalah. Kenapa? Apakah kamu takut menerima tantangan? Jelas tertulis dalam aturan bahwa guru dapat bersaing satu sama lain sehingga memungkinkan siswa untuk membuat pilihan yang lebih baik. Ini tidak dianggap sebagai perburuan. Chao Siong tertawa. Dia mengayunkan lengan bajunya dan tampilan yang tenang dan ilmiah muncul padanya. Apa yang kami tawarkan kepada siswa? Dia tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan benar hari ini, satu-satunya siswa yang dia rekrut akan melarikan diri. Zhang Xuan menggertakkan giginya. Ada banyak aspek bagi seorang guru untuk membimbing siswanya, seperti kultivasi mereka, seni bela diri dan kesalahan dalam pelatihan. Karena guru berbeda satu sama lain, spesialisasi mereka juga berbeda. Bagaimana dengan ini? Karena mereka semua adalah siswa baru yang kita tidak tahu, bagaimana kalau kita membuat mereka melakukan rutinitas pukulan, kemudian membimbing mereka berdasarkan kekurangan dalam eksekusi mereka. Setelah itu, kami akan melakukan tes di tempat dan orang yang muridnya meningkat lebih tinggi menang. Bagaimana? Melawan guru lain, Chao Siong tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang mereka. Namun, melawan orang yang penampilannya pertama dari bawah, orang yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru, dia masih percaya diri dengan kemampuannya. Zhang Xuan ragu-ragu. Tidak mungkin kamu tidak berani menerima. Kamu masih membual dengan sangat bangga di sana sehingga kamu menolak begitu banyak siswa yang menginginkan kamu sebagai guru mereka. Jika kamu memiliki kemampuan sejati, mari kita bersaing. Jangan menghalangi masa depan nona muda. Chao Siong memaksanya. Itu. Baiklah. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Hal terburuk yang bisa terjadi pada seseorang adalah kematian. Hal terburuk yang bisa terjadi sekarang adalah kehilangannya. Jika dia tidak menerima duel sekarang, murid yang baru saja dia terima pasti akan mundur. Pada saat ini, tidak ada tempat baginya untuk mundur lagi. Jika dia mendapati dirinya tidak dapat membuatnya ketika harus melakukannya nanti, dia bisa membuat sesuatu yang acak di tempat. Bagaimanapun, dia memiliki kulit yang tebal, jadi bagaimana jika itu memalukan? Guru Chao dan Guru Zhang bersaing. Mana dari dua guru di bawah ini yang akan menang? Itu dia. Seorang guru yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru masih ingin bersaing dengan yang lain? Apakah kamu nyata? Bukankah dia hanya mencari rasa malu? Setelah menerima tantangan, banyak siswa yang sedang makan datang berkerumun. Hari ini adalah hari pendaftaran mahasiswa baru. Cukup banyak orang yang datang telah mendengar tentang guru ini yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, meskipun mereka belum pernah bertemu langsung dengannya. Kebanyakan dari mereka cukup penasaran bagaimana jadinya. Sesuai aturan, kamu akan membimbing muridku sementara aku akan membimbing muridmu. Melihat orang-orang berkumpul, Chao Siong merasa lebih termotivasi untuk tampil. Dia tersenyum dengan tangan terbuka lebar.
Untuk memastikan keadilan, persaingan antar guru melarang mereka memberikan petunjuk kepada siswanya sendiri untuk menghindari kecurigaan menyontek. Biasanya, mereka akan bertukar siswa untuk membimbing. Nona muda, datang dan tunjukkan rutinitas pukulanmu. Gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerang pilar batu. Setelah memastikan isi dan metode kompetisi, Cao Xiong terlihat seperti orang suci yang tidak duniawi dan melihat ke arah wanita muda yang kebingungan itu. Saya, Wang Ying tersipu marah saat dia mengintip Zhang Xuan. Setelah memastikan bahwa dia tidak marah, dia berjalan ke depan. Dengan kedua tangannya terpisah, aura santai menyelimuti seluruh tubuhnya. Gelombang kejut dari pukulan menyebabkan angin bersiul. Pukulannya penuh dengan kekuatan. Jika seseorang tidak melihatnya secara pribadi, mereka pasti akan sulit untuk percaya bahwa ini adalah rutinitas meninju dari wanita muda yang linglung. Sikapnya stabil dan kuat. Hanya dari kelihatannya, dia telah membangun fondasi yang bagus. Sangat cepat, rutinitas meninju berakhir. Setelah melihat rutinitas meninju, Zhang Xuan jatuh dalam keputusasaan. Dengan pengalamannya, bahkan dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa melihat kekurangan sama sekali. Tidak heran dia akan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya, matanya untuk melihat hal-hal seperti itu terlalu lemah. Ya kekuatan penuhmu dan serang pilar batu. Melihat bahwa dia memang anak yang baik, Cao Xiong mengangguk puas dan berkata, sebuah pilar batu berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Ini dapat digunakan untuk mengukur kekuatan siswa sehingga siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan mereka sendiri. Wang Ying berjalan dengan malu-malu. Dia mengubah kekuatan yang dia kumpulkan dari rutinitas meninju sebelumnya menjadi bintang jatuh dan mengirimkan pukulan kuat. Peng! Pilar batu terhuyung-huyung dan angka muncul di atasnya. 53 kg, kekuatan pukulanmu tidak buruk. Cao Xiong mengangguk setuju. Untuk mahasiswa baru yang belum masuk akademi untuk dibimbing oleh guru, belum lagi dia perempuan, sudah cukup luar biasa baginya untuk memiliki beban di belakang pukulannya. Sebelumnya, saya telah memperhatikan bahwa rutinitas pukulan Anda sangat kuat dan kuat. Namun, satu kelemahan dengan pukulan Anda adalah bahwa rute pukulan Anda sedikit terlalu pendek. Jika Anda dapat meningkatkan kecepatan rotasi tungkai bawah Anda, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Jika aku tidak salah, kakimu seharusnya terluka, kata Cao Xiong. Seperti yang diharapkan dari seorang guru, matanya untuk melihat memang jauh lebih baik daripada mata Zhang Xian. Hanya dengan satu pandangan, dia dapat mengetahui bahwa inti dari rutinitas meninju Wang Ying adalah anggota tubuh bagian bawah dan dari sana, dia menyimpulkan bahwa dia mungkin terluka. Iya, Wang Ying menganggukkan kepalanya. Karena lukamu, kamu sedikit ragu untuk memberikan tekanan pada tungkai bawahmu. Biarkan aku memberimu metode. Jangan khawatir, itu tidak akan memperburuk luka di kakimu. Setelah itu, Cao Xiong berbicara tentang metode baru lainnya dan menjelaskannya secara menyeluruh. Biarkan aku mencobanya. Untuk Wang Ying memiliki kekuatan seperti itu di usianya, kemampuan pemahamannya tidak lemah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami konsep sepenuhnya. Kemudian, dia melangkah di depan pilar batu lagi dan mengepalkan tinjunya. Gelombang kekuatan memenuhi seluruh tubuhnya dan dia merasa seperti naga yang kuat. Peng! 63. Setelah beberapa panduan sederhana, berat pukulannya meningkat 10 kg. Agar kekuatannya meningkat 10 kg, itu adalah peningkatan 20%. Saya selesai dengan bimbingan saya. Saatnya Anda. Melihat hasilnya, Cao Xiong tersenyum tipis, dan kegembiraan di baliknya terlihat. Untuk kekuatan siswa meningkat 20% hanya dengan satu sesi bimbingan, ini bukan hasil yang buruk sama sekali. Guru Zhang. Setelah itu, seorang siswa berjalan keluar dari punggung Cao Xiong dan bersiap untuk melakukan rutinitas pukulannya. Tahan di sana. Zhang Xuan mengangkat tangannya. Kenapa?
Guru Zhang ingin menentang kata-katanya. Cao Xiong terkekeh. Melawan kata-kataku, lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu aku akan menyesali sesuatu yang telah aku sepakati? Zhang Xuan berbicara dengan nada yang kuat, tetapi pada saat itu, hatinya panik. Sebagai seorang transenden, bagaimana mungkin dia tahu bagaimana membimbing seorang siswa? Namun, jika ingin dibimbing di bidang download dan nonton film percintaan, dia ahlinya. Saya hanya berpikir bahwa, dengan kerumunan melihat setiap tindakannya, Zhang Xuan hanya bisa menahan rasa malu sambil mencari-cari alasan acak untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Dia adalah muridmu dan dia mendengarkan perintahmu. Bagaimana jika dia dengan sengaja menolak untuk mengerahkan kekuatan penuhnya setelah bimbinganku? Bukankah aku akan langsung kalah? Aku pasti akan menggunakan kekuatan penuhku. Setidaknya, aku masih memiliki sedikit kredibilitas. Melihat bagaimana Zhang Xuan meragukannya, dia menggertakkan giginya. Baiklah, aku percaya pada kredibilitas siswa ini. Namun, duel kita tidak adil. Sekarang setelah siswa itu mengucapkan kata-kata itu, Zhang Xuan tahu bahwa dia hanya akan diejek jika dia dengan paksa mendorongnya. Dengan demikian, dia hanya bisa menebalkan kulitnya lebih jauh dan menemukan terobosan lain. Tidak adil, apa yang tidak adil? Kata Cao Xiong. Wang Ying adalah muridku. Jika aku menang, dia tetap muridku. Apa yang akan aku dapatkan? Sebaliknya, jika aku kalah, dia akan menjadi muridmu. Bagaimana ini bisa dianggap adil? Ini seperti di pertaruhan hidup. Jika saya menang, Anda akan mengampuni saya dan jika saya kalah, saya akan memberikan hidup saya kepada Anda. Apakah menurut Anda ini adil? Zhang Xuan berkata. Kong. Cao Xiong bingung. Sekarang dia mengatakannya seperti itu adalah tantangan yang tidak adil. Taruhan ini seperti penipuan. Sementara Cao Xiong tidak rentan terhadap kerugian apapun, ketika pihak lain kalah, dia harus menyerahkan muridnya kepadanya. Bagaimana dengan ini? Jika aku kalah, Liu yang di sini akan menjadi muridmu. Setelah mempertimbangkan sejenak, Cao Xiong menyatakan dengan gerakan tangannya. Liu Yang adalah mahasiswa baru yang keluar untuk dibimbing oleh Zhang Xuan. Guru. Dia tidak menyangka Guru Cao akan membuat keputusan seperti itu. Liu Yang terperangah dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya. Untuk membuatnya mengakui seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, dia lebih baik mati. Jangan khawatir, guru tidak akan kalah. Cao Xiong menatapnya dengan percaya diri. Iya, tampak percaya diri pada Guru Cao. Liu Yang berjalan mendekat dan terlepas dari apakah Zhang Xuan melihat atau tidak, dia memulai rutinitas pukulannya. Ini, awalnya, dia ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk membuat pemuda ini menyerah. Namun, melihat bagaimana dia segera memulai rutinitas pukulannya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, Zhang Xuan merasa sedikit sedih. Sejujurnya, dia bahkan tidak mengenali rutinitas meninju siswa, jadi bagaimana dia bisa menemukan kekurangan di dalamnya? Tak perlu dikatakan, untuk membimbingnya. Cacat apa yang ada dalam rutinitas meninju ini? Butir-butir keringat mengalir di kepalanya dan kecemasan menguasai dirinya. Jika dia tidak dapat menemukan cacat untuk membimbingnya, mempermalukan dirinya sendiri adalah masalah kecil. Namun, siswa yang dia ambil dengan susah payah untuk direkrut akan pergi dan dia akan dikeluarkan dari akademi. Ledakan. Saat dia diliputi kecemasan, Library of Heaven's Path di pikirannya bergetar dan gemuruh petir yang dalam bergema. 4 kata muncul di atas rak buku. Jalan surga tidak sempurna. 4 kata ini telah menimbulkan sensasi yang luar biasa, seolah-olah pegunungan. Ini membawa serta prestise dan kekuatan yang tak terbatas. Saat keempat kata itu terbentuk, sebuah buku muncul di rak buku dan buku-buku yang tidak berwujud dan jatuh di hadapannya. Apa ini? Jantung Zhang Xuan berhenti sejenak. Dia menunduk untuk melihat buku di tangannya. Dia hanya bisa melihat 2 kata di sampulnya, Liu Yang.
Dengan santai membalik ke halaman pertama, dia bisa melihat konsentrasi kata-kata yang tertulis di dalamnya. Liu Yang, berasal dari keluarga Liu dari kota Xiayun. Seorang siswa dari Akademi Hongtian. Pejuang 1 dan Juxi Realem. Teknik kultivasi, terobosan teratai acu poin mungkin. Teknik pertempuran, tinju bunga melonjak, pemula, tinju sejengkal naga, pakar. Kekurangan, 12 aspek. Nomor 1, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk tipuannya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 12, meskipun lengan kirinya jauh lebih kuat, rutinitas meninjunya lebih kuat. Cocok untuk tangan kanan. Dengan demikian, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Ini. Melihat kata-kata padat di atasnya, Zheng Xuan merasa seolah-olah dia akan gila. Apakah ini nyata? Saat dia memikirkan kekurangan Liu Yang, Library of Heaven's Path menyusun sebuah buku tentang kelemahannya. Jika apa yang tertulis di dalamnya adalah nyata, maka paket hadiah yang dia terima sebagai seorang transenden terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Setiap seni bela diri dan gerakan memiliki kekurangannya masing-masing. Sempurna tidak ada di dunia ini. Untuk dapat memahami kekurangan seseorang dan menyusunnya menjadi sebuah buku, perpustakaan ini berada di ambang menembus surga. Peng. Sama seperti Zhang Xuan terkejut dengan perubahan di perpustakaan dalam pikirannya, Liu Yang telah menyelesaikan rutinitas pukulannya. Setelah getaran yang menggema, angka-angka muncul di pilar batu. 62. Berat di belakang adalah pukulan adalah 62 kg. Guru Zhang, Liu Yang telah menyelesaikan demonstrasinya. Bagaimana kalau Anda memberinya beberapa petunjuk? Cao Xiong tersenyum. Mendengar kata-kata itu, mereka yang menyaksikan keributan di samping menatap ke arah Zhang Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana satu-satunya guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru akan membimbing muridnya. Perpustakaan Surga. Bab 4, Menamparkan Wajah. Saya. Getaran dari Library of Heaven's Path barusan menyebabkan perhatiannya terkonsentrasi di pikirannya dan dia masih dalam keadaan linglung. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu apa rutinitas meninju orang lain, jadi bagaimana dia bisa membimbingnya. Guru Zhang, tolong perbaiki kekuranganku. Liu Yang melangkah maju dan membungkuk sepenuhnya. Di satu sisi, Wang Ying mengedipkan matanya. Dia ingin melihat bagaimana ahli yang baru saja dia temui ini akan membimbingnya. Kong. Tatapan semua orang tertuju padanya. Jika dia tidak segera berbicara, dia hanya akan berakhir dengan rasa malu. Sama seperti Zhang Xuan hendak menyemburkan omong kosong, dia tiba-tiba teringat kekurangan Liu Yang yang dicatat dalam buku di perpustakaan. Dia tidak tahu apakah yang tertulis di sana itu benar atau tidak. Namun, mengingat situasinya, mungkin tidak mungkin baginya untuk membuat sesuatu di tempat. Karena itu, dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, ada banyak kekurangan dalam rutinitas pukulanmu, totalnya ada 12. Haha, katanya ada banyak kekurangan di sana, 12 diantaranya. Aku tidak salah dengar, kan? Ini lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Tinju bunga melonjak ini mungkin tidak terlalu maju, tetapi ini adalah salah satu keterampilan paling umum di seluruh kerajaan dan dikenal sebagai tinju dasar. Setelah ribuan tahun penyederhanaan dan pemurnian, meskipun tidak dapat dianggap sempurna, dia sebenarnya mengatakan bahwa ada 12 kekurangan. Banyak kebohongan. Dia mungkin tidak bisa membedakan apapun, itu sebabnya dia memutuskan untuk mengada-ada. Awalnya, kerumunan di sekitarnya masih memikirkan apa yang bisa dia katakan. Saat dia membuka mulutnya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Soaring Flower Fish adalah salah satu rutinitas meninju paling dasar dari kerajaan Tiangshuan. Ini mirip dengan Taisu Changquan, selama seseorang berlatih seni bela diri, mereka harus mempelajarinya terlebih dahulu.
Setelah ribuan tahun disempurnakan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, meskipun tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi terkenal karena kurangnya kekurangannya. Terlebih lagi, beberapa orang menyebutnya flawless fish. Untuk rutinitas meninju seperti itu, orang itu sebenarnya mengklaim bahwa ada 12 kekurangan di dalamnya. Lelucon macam apa itu? Mengabaikan fakta bahwa dia mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, bahkan jika kepala sekolah datang, dia mungkin tidak akan bisa menunjukkan begitu banyak kekurangan. Oh, Guru Zhang benar-benar jenius untuk dapat menemukan 12 kekurangan dalam tinju bunga melonjak. Beri kami pencerahan. Rupanya, Cao Xiong tidak menyangka Zhang Xuan begitu sombong dan mengatakan kata-kata seperti itu saat dia membuka mulutnya. Bersemangat, matanya berbinar. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk mendorong Zhang Xuan ke sudut. Meskipun mendengar kata-kata dari kerumunan, Zhang Xuan tetap tanpa ekspresi. Namun, jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdetak tidak menentu. Dia tidak menyangka bahwa rekan Liu yang akan menggunakan rutinitas pukulan yang diketahui semua orang. Diri sebelumnya pasti akan menyadarinya. Namun, mengingat dia baru saja melampaui, ingatan orang lain belum sepenuhnya menyatu dengan ingatannya. Namun, meskipun dia adalah seorang pustakawan di kehidupan sebelumnya, dia masih seorang transenden dengan seperangkat pengetahuan yang sama sekali berbeda. Belum lagi kulitnya yang tebal. Setelah memutar matanya, dia berkata, "Mengapa Anda tidak percaya? Bukannya saya tidak ingin membimbingnya, tetapi Anda semua tidak mempercayai saya. Karena Anda tidak ingin melakukan apa yang Anda lakukan. Saya membimbing Anda untuk, kalau begitu, Anda semua tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Wang Ying, ayo pergi. Perjudian semacam ini tidak ada gunanya. Tunggu di sana, kami percaya padamu. Beri kami pencerahan." Melihat dia hampir pergi, Cao Xiong segera menghentikannya. Dia dapat mengatakan bahwa pihak lain dengan sengaja membuat angka yang dilebih-lebihkan sehingga orang lain akan menolak untuk mempercayainya dan dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Namun, tidak mudah baginya untuk menangkap kesempatan ini untuk memberinya pelajaran, jadi bagaimana dia bisa menyerah pada saat ini? Melihat bahwa dia tidak dapat menyelinap pergi, Zhang Xuan hanya bisa mengeluarkan buku yang disusun oleh perpustakaan sekali lagi. "Jika aku mati, biarlah." Karena tidak ada jalan keluar sekarang, dia menatap kekurangan yang tercatat di buku dan melihat 12 dari mereka sekali lagi. Kemudian, tatapannya jatuh pada yang terakhir. Dia menggertakkan giginya dan berbicara, "Rutinitas pukulan yang baru saja kamu gunakan adalah tangan kanan. Biarkan aku memberimu saran. Coba gunakan tangan kirimu untuk memukul pilar batu. Karena itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang transenden, ada kemungkinan itu benar. Selain itu, bahkan jika informasinya tidak akurat, dia tidak bisa memikirkan alasan yang lebih baik untuk mencari jalan keluar saat ini. Coba gunakan versi kidal, ini juga bisa dianggap sebagai petunjuk. Lelucon macam apa ini? Tangan kiri seseorang biasanya lemah. Jika dia mengeksekusinya dengan kepalan tangan kirinya, bukankah dia akan mengacaukan seluruh rutinitas pukulan?" Kerumunan pertama kali pingsan sebelum keributan pecah. Mereka semua menatap Zhang Xuan dengan tatapan jijik. Semua orang tahu bahwa tangan kiri lebih lemah daripada tangan kanan. Mengingat gelombang kejut dari tinju Liu yang baru saja dieksekusi, dia jelas tidak kidal. Namun sekarang, untuk memintanya mengeksekusinya dengan tangan kirinya. Lelucon macam apa ini? Liu Yang, coba gunakan metode Guru Zhang agar dia bisa menyerah. Rupanya, Cao Xiong tidak menyangka Zhang Xuan mengatakan itu. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat dengan gembira tetapi dia masih meneriakkan perintah kepada Liu Yang. Meskipun dia baru saja menerimanya sebagai siswa, dia sangat yakin bahwa Liu Yang lebih terampil dengan tangan kanannya dan dia bukan kidal. Jika dia benar-benar mengeksekusinya seperti itu, kekuatan di belakangnya mungkin tidak akan mencapai 30 kg.
Untuk seorang siswa untuk mencapai 62 kg sebelum bimbingan dan sebelum 30 kg setelah bimbingan, ini pasti akan menyebabkan reputasi Zhang Xuan jatuh ke selokan. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tetap sombong. Iya, Liu Yang terkekeh dingin dan melakukan rutinitas pukulan lagi. Dia sangat menyadari fakta bahwa dia tidak kidal. Untuk membuatnya melakukan pukulan dengan tangan kirinya. Sebuah omong kosong. Soaring Flower Fish adalah tinju dasar yang telah ia latih sejak muda. Meskipun dia tidak terlalu terbiasa dengan inversi kiri dan kanan, dia segera mengatasinya. Meskipun gelombang kejut dari tinjunya menciptakan angin kencang, terlepas dari apakah itu kekuatan atau kemahirannya, tampaknya lebih buruk dari yang sebelumnya. Mungkinkah hak istimewaku sebagai transenden itu palsu? Zhang Xuan sangat gugup. Keistimewaan orang lain ketika mereka melampaui termasuk seorang kakek tua yang bisa dengan santai mencerahkan mereka. Selama mereka mengikuti instruksinya dengan setia, tidak akan ada masalah. Namun, dia hanya harus mendapatkan perpustakaan dengan segala macam hal berantakan yang tertulis di buku. Jika apa yang tertulis di buku itu salah, dia pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Sangat cepat, dia menyelesaikan rutinitasnya. Liu Yang berjalan ke pilar batu dan mengangkat tinju kirinya, dia menghancurkannya. Weng, serangkaian angka muncul. 1. Haha, untuk berpikir itu akan menjadi puluhan. Ketika angka 1 muncul di atasnya, Cao Xiong tertawa terbahak-bahak saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Bola matanya hampir jatuh ke tanah. 123 kilogram. Kerumunan yang bermaksud mengejeknya takut bodoh dan mereka gemetar tak terkendali. Sebelumnya, pukulan Liu Yang melakukan 62 kg dan sekarang telah meningkat menjadi 123 kg. Itu hampir 1 kali lipat. Itu hampir 100% meningkat. Apakah itu nyata? Bahkan guru yang mendapat nilai pertama dalam ujian kualifikasi guru di seluruh kampus, selama bimbingan pertamanya, tidak mungkin menyebabkan hasil muridnya meningkat 1 kali lipat. Apakah ini dariku? Bahkan orang yang dimaksud, Liu Yang, tercengang. Dia menatap dengan bodoh ke pilar batu dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa dia tidak kidal. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekuatan kirinya akan memiliki begitu banyak kekuatan. Itu 1 lipatan dibandingkan dengan kanannya. Kerumunan tercengang. Zhang Xuan hampir melompat dari semua kegembiraan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Itu benar. Saat ini, dia akhirnya bisa memastikan bahwa kekurangan yang dikompilasi oleh perpustakaan itu benar. Untuk dapat melihat melalui keterampilan yang seseorang kultivasi dan kelemahannya. Hak istimewa seorang transenden ini benar-benar akan menghancurkan surga. Jadi, bagaimana? Bimbinganmu telah menghasilkan peningkatan 20%, sementara bimbinganku telah menyebabkan peningkatan 100%. Guru Cao, apalagi yang ingin kamu katakan? Zhang Xuan terkekeh. Wajah Cao Xiong memucat saat dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Awalnya, dia mengusulkan kompetisi ini untuk melihat pihak lain membodohi dirinya sendiri. Pada akhirnya, orang yang dibodohi adalah dirinya sendiri. Mengambil token giok dari pelukannya, dia menggigit jarinya dan setetes darah segar jatuh di atasnya. Liu Yang, aku mencabut statusmu sebagai muridku. Sekarang kamu bisa mengakui Guru Zhang sebagai gurumu. Setelah mengatakan itu, dia melirik Zhang Xuan, kamu tidak perlu terlalu sombong tentang itu. Kali ini, kamu beruntung. Lain kali kita bersaing, aku akan memastikan reputasimu hancur. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Kali ini, tidak hanya reputasinya yang terpukul, dia kehilangan seorang siswa dan bahkan ditampar wajahnya dengan keras. Ini adalah satu hal yang kalah dari guru lain. Namun, inti masalahnya adalah orang ini adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru terburuk di seluruh akademi.
Guru, guru. Menyaksikan Cao Xiong pergi, wajah Liu Yang menjadi gelap. Meskipun dia berhasil mencapai hasil yang baik di bawah bimbingan Zhang Xuan, dia, seperti Cao Xiong, percaya bahwa itu hanya keberuntungan. Dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki keterampilan seperti ini. Baiklah, kamu sekarang adalah muridku. Cepat keluarkan kartu identitasmu. Zhang Xuan tidak peduli apa yang dia pikirkan. Kemenangan dalam taruhan telah memberinya murid baru, jadi dia masih sibuk merayakannya. Dia dengan santai melemparkan token giok. Meskipun Liu Yang tidak benar-benar mau menjadi muridnya, dia tahu bahwa dia harus menyerah pada hasil taruhannya. Jika dia tidak mengakui Zhang Xuan ini sebagai gurunya, guru lain pasti akan menolaknya. Dengan demikian, dia hanya bisa meneteskan darahnya ke token giok ini untuk menyelesaikan verifikasi. Besok, bertemu di sini untuk pelajaran. Setelah selesai berurusan dengan Liu Yang, Zhang Xuan tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Dia menatap Wang Ying dan mengucapkan kata-kata itu dengan lemah sebelum berjalan keluar dari kantin. Kembali ke ruang kuliahnya, Zhang Xuan menggali pikirannya tanpa berpikir dua kali untuk memeriksa Library of Heaven's Path dengan cermat. Setelah memeriksa sebentar, dia akhirnya mengerti satu atau dua hal tentang itu. Selama orang tersebut mengeksekusi keterampilan atau seni bela dirinya di hadapannya, itu akan segera dikompilasi menjadi buku kekurangan mereka. Haha, kali ini aku benar-benar kaya raya. Dengan benda ini di tanganku, aku akan bisa melihat kekurangan apapun sekaligus. Aku tidak percaya bahwa aku masih akan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru berikutnya. Tanda seru. Kegembiraan yang hiruk-pikuk berpacu di hatinya. Sebagai seorang transenden, Zhang Xuan akhirnya merasakan antusiasme untuk masa depan. Perpustakaan Surga. Bab 5, Nyonya Muda. Pernahkah kamu mendengar, Cao Xiong Laoshi baru saja berkompetisi dengan guru nomor 1 akademi dari bawah, Guru Zhang Xuan. Mereka berkompetisi, kalau begitu, bukankah Zhang Xuan Laoshi pasti akan kalah? Tanpa diduga, bukan begitu. Zhang Xuan Laoshi menang. Dia dengan santai membimbing seorang siswa dan membuat kekuatannya meningkat 1 kali lipat. Meningkat 1 kali lipat, dalam bimbingan pertamanya, bahkan Lu Sun Laoshi tidak akan mampu melakukan itu. Apakah kamu nyata? Banyak orang menyaksikannya sendiri, jadi bagaimana mungkin itu tidak nyata? Mereka yang menyaksikan kompetisi di kantin mendiskusikannya dengan penuh semangat. Untuk kekuatan siswa meningkat 1 kali lipat dalam bimbingan pertama, Zhao Ya mencemooh. Ini pasti hanya keberuntungan. Kota Baiyu adalah kota terbesar ketiga di kerajaan Tiangxuan dan Zhao Ya adalah putri dari tuan kotanya. Sejak muda, dia telah melalui pendidikan kelas atas dan motifnya untuk datang ke Akademi Hongtian adalah untuk diterima sebagai murid Lu Sun. Namun, dia tidak berharap mendengar bahwa Lu Sun akan kalah dengan Zhang Xuan bahkan sebelum dia menemukannya. Tentu saja, dia tidak percaya rumor seperti itu. Keberuntungan. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah keberuntungan. Bagaimanapun, ini adalah peningkatan 1 kali lipat. Hanya keberuntungan itu sendiri yang tidak akan menjelaskannya. Seorang siswa yang duduk tidak terlalu jauh darinya mau tidak mau menanggapi kata-katanya. Kamu pikir itu bukan keberuntungan? Jangan berpikir bahwa aku tidak mengenali Zhang Xuan Laoshi itu. Dia adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru dan hampir dipecat. Kemampuan apa yang menurutmu disukai pria, yang akan dimiliki? Jika Anda tidak percaya kata-kata saya bisa membuka kedok fasadnya di sini dan sekarang. Zhao Ya memiliki kepribadian yang tidak sabaran sejak muda. Setelah mendengar seseorang memuji guru terburuk di akademi, dia langsung berteriak. Baik, kami juga ingin tahu apakah guru itu hanya omong kosong. Seketika, 2 siswa berdiri. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantin dan setelah bertanya-tanya, mereka menemukan ruang kelas Zhang Xuan.
Mendorong membuka pintu, mereka berjalan masuk. Kamu adalah Zhang Xuan Laoshi? Berjalan ke dalam kelas, mereka melihat pemuda yang duduk di kursi guru tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka terlihat, dia tidak tampak seperti guru yang mengesankan. Bahkan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Itu aku. Setelah memperhatikan masuknya beberapa siswa, Zhang Xuan berhenti menganalisis Library of Heaven's Path dan berbalik untuk melihat mereka. Kami telah mendengar bahwa kamu telah menang dalam kompetisi melawan Chao Xiong Laoshi dan siswa yang kamu bimbing memiliki peningkatan kekuatan 1 kali lipat. Zhao Ya menyatakan dengan nada tidak percaya yang jelas. Bagus. Kalau begitu aku ingin kamu membimbingku juga, untuk melihat apakah kamu dapat meningkatkan kekuatanku 1 kali lipat juga. Aku tidak bebas. Zhang Xuan mengusir mereka. Guru juga memiliki kebanggaan tersendiri sebagai pendidik. Mereka bukan pemain yang akan tampil sesuai keinginan penonton. Bagaimana mereka bisa membimbing orang lain hanya karena mereka menginginkannya? Selain itu, ada apa dengan sikapmu? Ini tidak seperti aku berhutang sesuatu padamu. Tidak gratis, bukankah kamu sangat menganggur sekarang? Zhao Ya tahu bahwa pihak lain hanya mencoba melepaskannya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Dia memberi tahu teman-temannya bahwa dia akan datang dan mengekspos fasadnya. Namun saat ini, dia diusir tanpa melihat sekilas kemampuannya. Dia merasa malu. Aku harus merekrut siswa. Aku tidak punya usaha untuk bermain-main dengan gadis kecil yang sombong. Zhang Xuan berkata dengan tenang. Kamu. Zhao Ya sangat marah sehingga matanya yang indah berputar. Dia adalah putri seorang penguasa kota, belum lagi dia diberkati dengan ketampanan. Kemanapun dia pergi, orang-orang memandangnya dengan mata kekaguman. Namun, orang ini tidak hanya menolaknya, dia bahkan mengatakan bahwa dia bermain-main. Betapa bencinya. Bahkan jika dia seorang guru, ini tidak bisa dimaafkan. Apa yang harus kami lakukan agar Anda membimbing kami? Menggertakkan giginya yang seperti batu giok, Zhao Ya bertanya. Akui aku sebagai gurumu. Zhang Xuan menjawab dengan tenang, sambil menatap Zhao Ya dengan ekspresi aneh. Melihat bagaimana pihak lain memandangnya seolah-olah dia idiot, Zhao Ya terhuyung-huyung. Baik, saya akan mengakui Anda sebagai guru saya. Namun, jika Anda salah mengajari saya atau memberi saya omong kosong, saya akan mengekspos kebohonganmu. Zhao Ya, kamu tidak bisa. Jika kamu mengambil dia sebagai gurumu, kamu tidak akan bisa menjadi murid Lu Sun Laoshi. Kedua teman yang datang bersamanya hampir pingsan saat mendengar permintaannya diterima. Mereka segera mencoba membujuknya. Mendengar bujukan kedua temannya, Zhao Ya ragu-ragu. Dia tahu aturan sekolah. Setelah menjadi siswa guru, jika siswa ingin mengakui guru lain, mereka harus terlebih dahulu menarik diri dari pelajaran mereka saat ini. Namun, jika mereka melakukannya, guru lain akan cenderung menolak siswa tersebut. Belum lagi, seorang guru populer seperti Lu Sun. Kamu tidak punya nyali? Jika kamu tidak berani, cepatlah pergi. Jangan menahan bisnisku. Merekrut siswa baru. Zhang Xuan mengusirnya. Siapa bilang aku tidak punya nyali? Dia masih ragu-ragu, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, Zhao Ya langsung meledak. Alisnya berkerut dan dia berkata, aku akan mengakuimu sebagai guruku sekarang. Mari kita verifikasi hubungan kita. Sikapmu terlalu buruk. Bahkan kamu menginginkan aku sebagai tuanmu, aku tidak mau menerimamu. Zhang Xuan mengusirnya lagi. Wajar jika ingin merekrut siswa yang patuh, seperti Wang Ying sebelumnya. Namun, yang saat ini tampaknya menggunakan bubuk mesiu. Bahkan jika dia kekurangan murid, dia tidak mau menerimanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia memilih untuk menanggungnya untuk mengakui dia sebagai gurunya, dia masih menolak untuk menerimanya. Zhao Ya bisa merasakan api muncul darinya. Dia datang ke sini khusus untuk mengekspos penipuannya. Jika dia melangkah pergi dengan marah sekarang, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkapnya?
Mungkin, orang ini sengaja mencoba mengusirnya agar penipuannya tidak terungkap. Dia bersikeras untuk tidak membiarkan hal-hal berjalan sesuai keinginannya. HMPH, aku akan mengakuinya sebagai kesalahanku dulu. Setelah aku mengekspos wajah aslimu, lihat bagaimana aku akan menempatkanmu di tempat. Berpikir demikian, Zhao Yang menekan amarah di hatinya. Dia tersenyum tipis, memperlihatkan gigi putihnya. Guru, jangan marah. Saya tidak sopan. Saya dengan tulus ingin menjadi murid Anda. Bolehkah saya memohon kepada Anda untuk menerima saya? Ini lebih seperti itu. Melihat perubahan sikapnya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Aku bisa menerimamu sebagai muridku. Sebelum itu, aku ingin kamu membersihkan kamar ini. Aku tidak ingin melihat setitik debu pun di sini. Juga, bantu aku merapikan kamar kecil di luar. Gosok mangkuk toilet hingga bersih. Setelah itu, saya akan memeriksanya. Jika saya puas dengan pekerjaan Anda, saya akan menerima Anda di bawah pengawasan saya. Jangan pergi terlalu jauh. Zhao Ya akan mengamuk. Apa identitasnya? Dia adalah putri seorang penguasa kota, putri seorang bangsawan. Sejak muda, dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sebelumnya, namun orang ini bermaksud agar dia menyapu kamar, bahkan membersihkan kamar mandi, menggosok mangkuk toilet. Apakah dia gila? Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan tugas yang dangkal seperti itu, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak membutuhkan siswa yang malas dan tidak berguna. Zhang Xuan berkata, hehe, gadis kecil, Anda ingin bermain dengan saya? Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Siapa bilang aku tidak berguna? Aku akan membersihkan sekarang, aku akan menggosok sekarang. Zhao Ya menggilingnya. Meraih sapu dan pel, dia mulai merapikan kamar. Zhao Ya, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kurasa dia tidak benar-benar mampu. Dia sengaja mempersulitmu. Dua teman yang ikut bersamanya, setelah melihat nyonya muda seorang penguasa kota mulai membersihkan tempat itu, mereka semua ngeri dan dengan cepat berusaha meyakinkannya sebaliknya. Kalian berdua menunggu di luar dulu. Sejak muda, aku, Zhao Ya, tidak pernah benar-benar kalah sebelumnya. Hari ini, aku telah memutuskan untuk melawannya habis-habisan. Zhao Ya mengerutkan kening, bahwa kedua temannya memahami temperamen Zhao Ya. Melihat bahwa dia tidak dapat dibujuk, keduanya saling memandang, bingung harus berbuat apa. Beri tahu kepala pelayan Yao, bukankah dia juga datang? Jika kepala pelayan tahu bahwa orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya memerintahkan nyonya muda untuk menggosok mangkuk toilet, dia pasti akan menghentikannya. Setelah saling menatap sejenak, salah satu dari mereka menemukan solusi. Untuk seseorang dengan identitas Zhao Ya, meskipun tidak ada ancaman dalam perjalanan ke akademi, masih ada seseorang yang mengawalnya. Orang yang mengantarnya adalah kepala pelayan Yao. Saat ini, dia seharusnya masih berada di sekitar akademi. Baiklah, ayo kita cari dia sekarang. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera bergegas keluar dari akademi. Untuk Zhao Ya yang memiliki temperamen keras kepala seperti putri keluarga kaya lainnya, meskipun dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sebelumnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi. Dengan cepat, interior ruangan menjadi bersih. Bahkan kamar kecil di luar berkilau. Tidak buruk, Zhang Xuan mengangguk puas. Kamu harus puas sekarang. Kamu bisa menerimaku sebagai muridmu dan membimbing kultivasiku sekarang, kan? Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Zhao Ya meremukkan giginya, luo-luo. Wajahnya yang seperti batu giok berubah saat dia mencoba menahan diri untuk tidak meninju pria di depannya. Kartu identitasmu. Mengabaikan tatapan membunuh pihak lain, Zhang Xuan melempar token giok padanya dengan santai. Mengambil napas dalam-dalam, Zhao Ya meneteskan setetes darah di atasnya, memverifikasi hubungan mereka. Zhang Laoshi, sekarang aku bisa menjadi muridmu, bisakah kamu memberiku 1 atau 2 petunjuk? Sekarang dia berada di ambang mencapai tujuannya.
mengungkapkan wajah sebenarnya dari pria tercela di depannya. Zhao Ya menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya, "Tampilkan teknik bertarung kepadaku terlebih dahulu, sehingga aku bisa mengukur dasar-dasarmu." Zhang Xuan memanggil. "Iya." Tanpa omong kosong, Zhao Ya mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk sebelum mengeksekusi keterampilannya. Huhuhuhu, angin menderu. Pukulannya penuh dengan kekuatan. Sebagai seorang wanita juga, pukulannya jauh lebih cepat dan lebih kuat dari Wang Ying. Dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa dia berusaha keras dalam latihannya. Sambil melihat Zhao Ya mengeksekusi keahliannya, pikiran Zhang Xuan saat ini ada di perpustakaan. Seperti yang diharapkan, dengan getaran ringan, sebuah buku jatuh dari rak. Dua kata, Zhao Ya, tertulis di sampulnya. Zhao Ya, putri penguasa kota-kota Baiyu. Petarung 1 dan Juxi Realm Pinnacle. Teknik budidaya, keterampilan gadis murni giok putih. Kelemahan, 27 kekurangan. Nomor 1, kepribadiannya gegabah dan dia mudah marah. Ini bertentangan dengan sifat ketenangan dan kehalusan White Jade Skill, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Nomor 2, buku itu sama seperti apa yang dia lihat sebelumnya. Ini mencatat semua kekurangan dan kekurangan dalam kultivasi Zhao Ya. Peng, peng, peng. Setelah beberapa saat, Zhao Ya menyelesaikan seluruh rutinitas pukulan. Mengepalkan tangan femininnya, dia berbalik dan mengirimkan pukulan ke pilar batu di kelas yang digunakan untuk mengukur kekuatan pukulan seseorang. Suara yang renyah. Seperangkat nomor muncul di atasnya. 110. Tidak buruk, tidak buruk. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Untuk mampu menggunakan kekuatan seperti itu di tinjunya sebelum datang ke akademi, Zhao Ya memang putri seorang tuan kota, yang memiliki kekuatan luar biasa. Baiklah, beri aku beberapa petunjuk. Setelah menjalankan skillnya, wajahnya tidak berubah menjadi merah juga tidak terengah-engah. Zhao Ya berbalik untuk melihat Zhang Xuan.